wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Yang pertama, apa pengertian kalimat efektif? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Dan yang ketiga adalah syarat-syarat kalimat efektif. Oke. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksud penulis. Jadi, kalimat efektif harus tepat sasaran dalam penyampaian dan pemberian pesan bagi pembacanya. Materi yang kedua yaitu syarat kalimat efektif. Adapun beberapa syarat yang dimiliki kalimat efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Materi yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan atau keutuhan. Kalimat efektif harus memperlihatkan kesatuan gagasan. Unsur-unsur dalam kalimat harus saling mendukung sehingga membentuk kesatuan ide yang padu. Kesatuan gagasan tidak berarti bahwa dalam kalimat itu hanya ada satu gagasan tunggal. Yang kedua, kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau dua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi pada antar kata dalam frasa satu unsur atau antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Hubungan antar fungsi itu dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Baik, ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu kehematan bahasa dalam kalimat efektif. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Hal ini sangat penting dilakukan dalam penyusunan laporan karya tulis ilmiah. Yang keempat, kesejajaran. Memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Baiklah, ciri-ciri kalimat efektif yang kelima adalah penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Yang keenam, kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketujuh ialah kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pemikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kelompok dan kepaduan pemikiran yang baik. Yang kedelapan, paralelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam bentuk kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomia, kalau bentuk pertama menggunakan verba, kalau bentuk kedua yang menggunakan verba. Baiklah, ciri kalimat efektif yang ke-9 yaitu ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu pelakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditunjukkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ciri yang ke-10, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Oke. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.